Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, untuk video pertemuan kedua materi teknik pengelolaan audio video kelas 12 multimedia. Materi yang nanti dibahas mengenai tahapan untuk menemukan ide film. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Di situ ada alur proses produksi multimedia, di mana ada 3 tahapan, yaitu tahapan praproduksi atau tahapan persiapan, kemudian dilanjut proses produksi dan pasca produksi. Untuk tahapan pencarian ide ini masuk ke dalam tahapan praproduksi. Jadi banyak orang ketika melihat atau menonton sebuah film, ini merasa kurang puas, karena dinilai film tersebut ini kurang sesuai dengan harapan yang ditonton oleh pemirsa. Jadi kadang penonton ini berpikir bahwa aku bisa membuat film lebih bagus dari yang ditontonnya. Namun ketika diminta untuk memberikan ide untuk membuat film, mereka mendadak kebingungan atau mendadak kosong. Jadi masalahnya bukan karena kebanyakan orang tidak memiliki kreativitas, tetapi mereka biasanya mencoba mencari ide yang terlalu muluk, bukan memikirkan cara kerja sebuah film, lalu berjalan mundur dari titik tersebut. Jadi tahapan pertama agar kita di situ memiliki ide yang bagus, tahapan pertama di sini kita harus memahami bagian-bagian penting dari sebuah ide film. Kebanyakan orang mengalami kebuntuan karena mereka ingin menemukan keseluruhan cerita film sekaligus, bukannya mulai dari elemen yang diperlukan dan mengembangkan dari sana. Banyak film dirancang dengan mencampurkan 3 elemen sederhana. Di sini latar, karakter, dan konflik. Inilah resep untuk membuat film baru. Terkadang jika salah satu elemen cukup unik, kita bisa memulai proses penulisan. Apapun jenis film yang ingin dibuat, kita perlu memikirkan hal-hal berikut. Di antaranya di sini ada latar, di mana film akan mengambil latar, baik ruang dan waktunya. Apakah Anda membayangkan epik luar angkasa atau bumi abad pertengahan, atau sebuah kota kecil di suatu tempat? Jadi latar ini menjadi hal yang mendasar. Kemudian protagonis, siapa yang akan menjadi karakter utama? Jangan terburu-buru memikirkan kualitas pribadinya, cukup gambarkan umum saja. Apakah dia pilot pesawat ruang angkasa, ataukah bekerja di kandang kuda, atau dokter gigi? Kemudian yang ketiga, ini konflik. Apa yang diinginkan karakter utama? Apakah dia ingin menjadi pahlawan? Apakah dia ingin jatuh cinta? Apakah dia membenci pekerjaan, atau membenci seseorang, atau membenci bosnya jika dia karyawan? Maka bagian-bagian itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kembangkan ide film dari ketiga elemen sederhana tersebut. Semua film, mulai dari film independen, aneh, sampai film-film terlaris, dibangun di atas ketiga konsep tersebut. Jangan dahulukan memusingkan soal seluk-beluk plot,
kepelikan dan detail karena ya, kita bisa memikirkan saat menuliskan ide. Saat ini Anda membutuhkan ide dasar yang solid ya, untuk dikembangkan. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ya. Nah, misal kita memiliki ide luar angkasa, ya, kemudian di situ pilot, kemudian keinginan untuk menjadi pahlawan. Ya. Ini dicontohkan film Star Wars. Kemudian ada juga contoh ya, Königswald ya, abad pertengahan, kemudian pekerjaan kandang kuda, dan pahlawan dan cinta ya. Ini beberapa contoh film ya. Ini mungkin film yang ada di negeri kita ya, di Indonesia ya, mungkin sebagian besar juga nonton ya. Ini Stupid Boss ya, dimana ini latar belakangnya Melayu ya, menceritakan seorang karyawan ya, di sini konfliknya membenci seorang bosnya. Ini ada, kalau tidak salah ada beberapa seri ya, Stupid Boss 1 ya, Stupid Boss 2 ya. Itu beberapa contoh ya. Ya. Kemudian untuk film yang zaman dulu ya, ini ada sekolah SMA, kemudian murid yang populer dan berprestasi ya, tapi di situ memiliki masalah ya, pendiam atau pendingin ya. Film Ada Apa Dengan Cinta ya. Itu beberapa contoh film yang mungkin bisa kita lihat ya, ya untuk memudahkan kita dalam memahami. Kemudian tahap ketiga, luangkan waktu untuk menemukan ide. Ide yang bagus hampir tidak pernah muncul begitu saja. Orang-orang yang mendapatkan ide-ide hebat untuk film biasanya meluangkan waktu untuk melakukannya. Jadi dicoba untuk bereksperimen. Anda hanya perlu mengambil selembar kertas dan pulpen, menyingkirkan semua aspek yang dapat mengganggu konsentrasi dan menyediakan waktu untuk berpikir. Jika ya, kita membutuhkan bantuan ya, gunakan pemancing ide. Sangat penting untuk mencatat apapun yang terlintas di pikiran. Ya, entah kita sedang naik kendaraan, di rumah, di kantor, ini mungkin akan menjadi cikal bakal ide yang lebih besar. Jadi mungkin saja akan muncul beberapa pertanyaan di benak kita ya. Misal, bagaimana jika? Bagaimana jika adalah dua kata paling penting ya saat mencari ide. Misal di sini Jurassic Park ya. Nah, misalnya adalah konsekuensi dari pertanyaan bagaimana jika kita bisa menghidupkan kembali dinosaurus ya. Jika ada dinosaurus saat ini ya, itu bagaimana? Itu digambarkan di film Jurassic Park. Kemudian ya, bisa saja muncul pertanyaan apa yang akan terjadi ya jika dua film favorit yang kita sukai ini digabungkan menjadi satu ya. Atau ikuti acara berita yang menarik perhatian kita ya, apakah yang akan terjadi jika kita berada di sana ya. Tuliskan tentang apa yang Anda minati ya, apa saja. Kemudian dikembangkan dari hobi, ya, misal kutu buku, kemudian dan hoki di atas atap, ya, atau mungkin takut kawin didasarkan pada ketakutan yang bisa dialami pasangan menjelang pernikahan. Skenario yang ditulis ya, oleh orang-orang yang menyukai sejarah. Ya, jadi tidak ada batasan ide. Kemudian tahapan keempat. Carilah inspirasi dari kehidupan nyata. Nah, dalam surat kabar utama manapun ya, Anda bisa menemukan 5 kisah yang dapat diadaptasi menjadi film menarik. Seringkali kehidupan nyata lebih mencengangkan ya, daripada fiksi, dan Anda ya, akan dapat
bahwa cerita surat kabar bisa menjadi titik awal cerita baru. Ya, bagaimana seorang yang baru saja menangi kompetisi makanan hot, ya, makanan yang enak, ya, ataupun hal-hal lain ya, yang mungkin itu bisa diambil atau nantinya dituangkan dalam sebuah ide. Kemudian untuk tahap kelima, tentukan gender. Tentukan gender adalah jenis film. Banyak film sering dikaitkan dengan beberapa gender sekaligus, tetapi biasanya ada satu gender yang dominan. Gender meliputi ada komedi, ada romantis, fiksi ilmiah, laga, horor, drama, atau dokumenter. Tetapi ada juga kombinasi seperti komedi romantis, drama, komedi, kemudian laga horor, dan sebagainya. Keuntungan yang didapat dengan adanya gender adalah membantu kita mengembangkan plot film, sekaligus memberi Anda fokus pencarian ide. Misal di sini, apakah kita menyukai film horor? Dalam hal ini, ide film harus dilibatkan penciptaan karakter jahat yang kuat. Setelah kita mendapatkan monster atau penjahatnya, ide film ini sudah siap. Atau apakah kita menyukai film komedi romantis? Itu berarti kita membutuhkan seorang gadis atau pemuda yang tidak mungkin jatuh cinta atau sama lainnya, atau perbedaan usia, salah satunya menikah, atau salah satunya alien, dan sebagainya. Atau juga contoh, apakah kita menyukai film ilmiah, pikirkan teknologi yang kita harapkan bisa diciptakan, mulai dari mesin waktu, pesawat ruang angkasa, atau teleportasi, sampai perangkat untuk planet baru. Cerita kita akan menjadi konsekuensi dari penemuan baru tersebut. Tahapan keenam, ubah plot film yang ada menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Jadi kalau boleh jujur, tidak ada ide yang benar-benar orisinil untuk saat ini. Mungkin kedengarannya di sini terlihat sangat kejam, tetapi sebenarnya hal ini memberikan kita banyak kebebasan. Semua film dibuat dengan pengaruh dan ide dari film dan karya seni sebelumnya. Dan ide film kita tidak terkecuali. Bagaimana kita bisa memperbarui atau mengubah ide yang sudah ada menjadi ide baru. Misal ada beberapa contoh. Di situ ada contoh film Austin Power, adalah sentuhan komedi pada film spionase, seperti James Bond yang mendominasi bioskop. Tidak banyak perbedaan dalam plot, tapi adegan laga diganti dengan lelucon. Jadi ada beberapa contoh dalam pengubahan plot di situ. Tahapan ke-7 atau tahapan terakhir, pikirkan logline. Pikirkan logline kita dalam satu kalimat untuk menegaskan ide. Logline adalah deskripsi yang sangat singkat tentang skenario dalam satu kalimat. Logline yang baik terdiri dari 3 poin. Di sini kalimat pembuka atau hook, atau apa yang membuat film kita berbeda dari film lain. Kemudian konflik dan karakter atau latar belakang. Untuk belajar menulis logline yang baik, ini ada beberapa contoh. Misal di situ di gambar ada beberapa film yang mungkin pernah tayang di layar kaca. Ini ada Back to the Future. Seorang pemuda dibawa ke masa lalu untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya. Ini ceritanya sebelum dia dan masa depannya menghilang selamanya. Ini juga ada film Jaws, kepala polisi yang memiliki fobia pada perairan,
terbuka bertarung dengan hiu raksasa, sementara pemerintah kota yang serakah bersikeras, pantai tetap dibuka untuk umum. Kemudian yang ketiga ada Ratatouille. Di situ ada seekor tikus Paris diam-diam bergabung dengan koki yang tidak berbakat untuk membuktikan bahwa semua orang bisa memasak, terlepas apapun yang dipikirkan para kritikus dan program pengendali hama. Jadi itu 7 cara kita yang nantinya bisa kita gunakan untuk mencari ide. Harapannya video ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran. Saya rasa cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan silahkan juga kalian bisa bantu subscribe dan like serta share untuk video ini. Sekian, terima kasih. Salam.